Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini, semoga Allah mempermudah dan memberikan hasil yang terbaik. Kali ini, aku ingin mengajak kalian duduk santai sejenak. Bayangkan, ada satu hal yang sering mengisi hati kita, entah ketika kita sedang sendiri, merenung, atau bahkan saat kita sibuk sekalipun. Sesuatu yang membuat dada terasa sesak, pikiran terasa berat, dan tidur pun tak nyenyak. Apa kalian juga pernah merasa seperti itu? Nah, mungkin inilah waktunya kita berbicara tentang bagaimana cara kita menghadapi itu semua. Tapi, tenang saja, aku nggak akan langsung kasih solusi di awal. Karena, seperti perjalanan, hal terbaik seringnya ada di tengah atau bahkan di akhir. Kita akan mengupas ini perlahan-lahan, sambil menyingkap makna yang selama ini mungkin terlewatkan oleh kita. Jadi, sebelum kita mulai, coba siapkan dulu teh, kopi, atau mungkin cemilan favorit kalian. Buat suasana senyaman mungkin. Karena di sini, kita nggak cuma belajar, tapi juga merenung bersama. Mari kita lepaskan sejenak beban pikiran, dan mulai pembahasan ini satu persatu, dengan hati yang lebih tenang. Yuk, kita mulai. Pernah nggak, kalian duduk sendirian di kamar, suasananya hening, tapi hati terasa nggak tenang? Gelisah tanpa sebab yang jelas. Kadang kita udah sibuk seharian, badan capek, pikiran lelah, tapi waktu kita berbaring, rasa gelisah itu malah makin terasa. Seolah ada sesuatu yang gak beres. Nah, kalau kalian pernah atau mungkin sering ngalamin hal ini, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya hati ini cari? Apa yang kurang? Kenapa kok kayaknya gak pernah puas? Kegelisahan itu sesuatu yang lumrah. Semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi yang menarik, tiap orang punya cara yang berbeda-beda buat ngatasin. Ada yang memilih sibuk biar nggak sempat mikir. Ada yang lari ke hiburan, kayak nonton, main game, nongkrong sama teman. Dan ada juga yang mencoba menyelam ke dalam diri, mencari jawaban dari dalam hati. Tapi sayangnya, nggak semua orang benar-benar bisa menemukan solusi yang tepat. Kadang, yang kita anggap sebagai obat buat kegelisahan, malah cuma bikin kita lupa sementara. Setelah itu, rasa gelisahnya muncul lagi, bahkan mungkin lebih besar. Nah, di sini aku pengen ngajak kalian buat berhenti sejenak. Coba tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri. Yuk, kita renungkan, dari mana sih kegelisahan ini datang? Apa mungkin, selama ini kita terlalu sibuk ngejar sesuatu di luar diri kita, tapi lupa buat merawat yang ada di dalam? Kalau kita lihat ke dalam hati, sebenarnya kegelisahan itu seringkali datang karena ada ketidakseimbangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami. Misalnya, kita pengen sukses, tapi jalan menuju sukses itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Atau kita pengen dicintai, tapi orang yang kita harapkan nggak membalas perasaan kita. Harapan-harapan yang nggak terpenuhi ini bikin hati kita bergejolak. Dan inilah sumber kegelisahan itu. Tapi, tunggu dulu. Apa artinya kita harus berhenti berharap? Nggak juga. Harapan itu penting. Harapan adalah bahan bakar yang bikin kita tetap maju. Tapi, kalau harapan itu nggak diimbangi dengan cara pandang yang benar, justru harapan itu bisa jadi bumerang. Disinilah konsep tawakal dari Imam Al-Ghazali masuk. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang tawakal, aku pengen tanya ke kalian, pernah nggak merasa, hidup itu kayak perlombaan yang nggak ada ujungnya? Kita selalu merasa harus berlari, ngejar ini, ngejar itu, supaya nggak ketinggalan. Tapi, apa kalian sadar, secepat apapun kita lari, tujuan itu rasanya selalu menjauh? Kenapa? Karena kita sering lupa, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Kebahagiaan itu ada di dalam hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya bisa didapatkan kalau kita punya keikhlasan dalam menerima apapun yang terjadi, setelah berusaha maksimal. Nah, keikhlasan ini yang jadi kunci. Imam Al-Ghazali bilang, keikhlasan adalah inti dari tawakal. Tapi jangan salah paham dulu. Tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, tawakal itu adalah usaha yang maksimal, tapi dengan keyakinan penuh bahwa hasilnya adalah kehendak Allah. Kalian pernah naik perahu di sungai? Bayangkan ini, kalian mendayung perahu di tengah arus. Tawakal itu bukan berarti kalian lepas dayung, lalu membiarkan perahu terbawa arus begitu saja. Tapi tawakal juga bukan berarti kalian melawan arus dengan sekuat tenaga tanpa henti. Tawakal itu adalah mendayung dengan penuh kesadaran, mengikuti arus sungai,
tapi tetap waspada dengan arah yang kalian tuju. Dengan kata lain, kalian melakukan yang terbaik, sambil menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Jadi, kalau kalian lagi gelisah, coba tanya ke diri sendiri, apakah selama ini kalian sudah benar-benar tawakal? Atau justru kalian terlalu terobsesi mengontrol segala hal? Karena kadang, kegelisahan itu muncul bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu memaksakan diri untuk menggenggam sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ada satu kisah menarik yang pernah aku dengar. Ada seorang petani yang punya ladang gandum kecil. Suatu hari, ladangnya kebanjiran, dan dia kehilangan semua tanamannya. Orang-orang di desanya mengira si petani ini bakal marah atau kecewa. Tapi, yang mengejutkan, si petani justru tersenyum. Ketika ditanya kenapa dia bisa setenang itu, dia cuma bilang, "Ya ini bukan ladang saya. Ini ladang Allah. Kalau Allah mau ambil, ya itu haknya. Tugas saya cuma menanam dan merawat. Kalau hasilnya hilang, berarti Allah punya rencana lain." Nah, kira-kira sikap seperti inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika kita benar-benar memahami bahwa semua yang kita miliki adalah titipan, hati kita jadi lebih ringan. Kita nggak lagi merasa harus menggenggam semuanya erat-erat. Karena pada akhirnya, semua ini milik Allah. Dan ketika kita menyerahkan semuanya kepadanya, hati kita jadi tenang. Tapi, aku tahu, ini nggak mudah. Kadang kita tahu teorinya, tapi prakteknya sulit. Apalagi kalau kita udah berusaha mati-matian, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Rasanya pasti sakit. Tapi disinilah letak keindahannya. Tawakal itu bukan tentang hasil. Tawakal itu tentang proses. Tentang bagaimana kita tetap teguh berjalan, meski jalannya nggak selalu mulus. Sekarang, aku pengen aja kalian buat berpikir, apa sih hal yang selama ini bikin kalian gelisah? Apakah itu pekerjaan, hubungan, atau mungkin harapan-harapan yang belum tercapai? Dan coba tanyakan lagi ke diri sendiri, apakah kalian udah benar-benar menyerahkan hal itu kepada Allah? Kalau belum, yuk, coba pelan-pelan belajar melepaskan. Karena ketika kita melepaskan, bukan berarti kita menyerah. Melepaskan berarti kita percaya. Percaya bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, teman-teman, kalau hati kalian lagi gelisah, coba deh duduk tenang, tarik napas, dan renungkan, apa yang sebenarnya hati ini cari? Dan ketika kalian menemukan jawabannya, jangan lupa untuk mengimbanginya dengan tawakal. Karena dengan tawakal, hati kita nggak cuma tenang, tapi juga lebih kuat menghadapi apapun yang ada di depan. Gimana? Masuk akal nggak? Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang kegelisahan ini, aku pengen banget tahu. Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa menginspirasi yang lain juga. Dan jangan lupa, perjalanan kita masih panjang. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana tawakal bisa jadi solusi untuk mengatasi kegelisahan hati. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mendalam. Kalau tadi di bagian pertama kita sudah bahas tentang kegelisahan hati, sekarang saatnya kita kupas lebih dalam apa itu tawakal menurut Imam Al-Ghazali. Karena, jujur aja ya, kata tawakal ini sering banget kita dengar, tapi kadang maknanya disalahpahami. Banyak yang mengira tawakal itu pasrah tanpa usaha. Tapi sebenarnya, konsep tawakal itu jauh lebih dalam, lebih indah, dan lebih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yuk kita mulai. Tawakal, antara usaha dan penyerahan diri. Coba kita bahas dulu dari kata dasarnya. Tawakal itu berasal dari kata wakalah, yang artinya menyerahkan urusan kepada orang lain yang kita percaya. Kalau dalam konteks hubungan kita dengan Allah, tawakal berarti menyerahkan segala urusan kepadanya setelah kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Kata kuncinya adalah setelah berusaha. Jadi, tawakal bukan berarti duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit. Tawakal itu ada prosesnya. Usaha dulu, baru berserah diri. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakal itu ibarat seseorang yang ingin memanen buah di kebunnya. Orang ini harus menanam benih, menyiram, merawat, dan melindungi tanamannya dari hama. Setelah semua usahanya dilakukan, barulah dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalau tanamannya tumbuh subur, dia bersyukur. Kalau tanamannya rusak karena cuaca atau hal lain di luar kendalinya, dia tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tugasnya hanyalah berusaha. Hasil akhirnya adalah kehendak Allah.
Sekarang, coba kita pikirkan. Kadang kita terlalu sibuk dengan hasil, sampai lupa dengan prosesnya. Misalnya, kalian sedang belajar untuk ujian. Kalian sudah belajar siang dan malam, tapi ternyata nilai yang kalian dapatkan tidak sesuai harapan. Apa yang biasanya terjadi? Sebagian dari kita mungkin kecewa, merasa gagal, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi, kalau kita benar-benar memahami makna tawakal, kita akan melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Menurut Imam Al-Ghazali, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang, Allah menunda atau mengubah hasil usaha kita karena Dia punya rencana yang lebih baik. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi Allah melihat gambaran besar yang tidak kita sadari. Jadi, kalau hasil yang kita dapatkan tidak sesuai harapan, tugas kita bukanlah meratapi kegagalan itu, tapi menerima dengan lapang dada, sambil tetap berusaha di kesempatan berikutnya. Tawakal dan hati yang tenang. Salah satu keajaiban dari tawakal adalah bagaimana ia bisa membawa ketenangan dalam hati. Kenapa? Karena dengan tawakal, kita tidak lagi merasa harus mengontrol segala hal. Kita sadar bahwa ada batasan dalam kemampuan kita, dan kita menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Coba bayangkan, kalian sedang mengendarai mobil di jalan raya. Kalian bisa mengendalikan setir, gas, dan rem. Tapi, kalian tidak bisa mengendalikan cuaca, lampu lalu lintas, atau perilaku pengemudi lain. Kalau kalian mencoba mengontrol semuanya, kalian pasti akan merasa stres. Tapi, kalau kalian fokus pada apa yang bisa kalian kendalikan, yaitu cara kalian mengemudi, dan menyerahkan sisanya kepada Allah, perjalanan kalian akan terasa lebih ringan. Inilah inti dari tawakal. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa tawakal adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Ketika kita benar-benar bertawakal, itu berarti kita benar-benar percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang kita anggap baik atau buruk, semuanya adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dan kepercayaan inilah yang menjadi sumber ketenangan sejati. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Biar lebih mudah dipahami, yuk kita lihat beberapa contoh bagaimana tawakal bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam pekerjaan. Misalnya, kalian sedang melamar pekerjaan. Kalian sudah mengirimkan CV ke banyak perusahaan, sudah mengikuti wawancara dengan persiapan matang, tapi belum juga diterima. Di titik ini, banyak orang mulai merasa putus asa. Tapi, kalau kalian bertawakal, kalian akan melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Kalian akan berpikir, ya aku sudah berusaha yang terbaik. Kalau belum diterima, mungkin ini belum waktunya. Allah pasti punya rencana lain untukku. Dengan begitu, kalian tidak akan merasa terlalu terbebani, dan kalian bisa tetap bersemangat untuk mencoba lagi. 2. Dalam hubungan. Kadang, kita berharap terlalu banyak pada seseorang. Kita ingin mereka selalu ada untuk kita, memahami perasaan kita, atau mencintai kita seperti kita mencintai mereka. Tapi, kenyataannya tidak selalu sesuai harapan. Kalau kita tidak bertawakal, kegagalan dalam hubungan bisa membuat kita merasa hancur. Tapi, dengan tawakal, kita akan menyadari bahwa cinta manusia itu terbatas. Kita akan belajar untuk lebih menggantungkan harapan pada Allah, bukan pada manusia. 3. Dalam kesehatan. Ketika sakit, kita tentu berusaha untuk sembuh dengan berobat, makan makanan bergizi, dan beristirahat. Tapi, hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik, sambil tetap berserah diri kepadanya. Dengan begitu, kita tidak akan merasa terlalu cemas atau takut, karena kita tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik penyembuh. Tawakal dan kesadaran akan ketidakberdayaan manusia. Salah satu hal yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali adalah kesadaran bahwa manusia itu lemah. Kita sering merasa bahwa kita bisa mengontrol segalanya, tapi kenyataannya, banyak hal yang berada di luar jangkauan kita. Misalnya, kita bisa bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, tapi kita tidak bisa memastikan berapa banyak rezeki yang akan kita terima. Kita bisa menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selalu sehat. Kesadaran akan ketidakberdayaan ini bukanlah sesuatu yang membuat kita merasa kecil atau lemah. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada untuk kita. Dengan tawakal, kita tidak lagi merasa harus memikul semua beban sendirian. Kita tahu bahwa ada Allah yang akan membantu kita, selama kita mau berusaha dan berserah diri kepadanya. Bagaimana cara melatih tawakal? Tawakal bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kita perlu melatihnya,
sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melatih tawakal. 1. Memperkuat keimanan. Semakin kuat iman kita, semakin mudah kita untuk bertawakal. Salah satu cara memperkuat iman adalah dengan selalu mengingat kebesaran Allah. Renungkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna. Kalau Allah bisa mengatur miliaran bintang di langit, tentu Dia juga bisa mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya. 2. Meningkatkan usaha. Tawakal tidak berarti mengurangi usaha. Justru sebaliknya, tawakal mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, hati kita akan lebih mudah untuk berserah diri. 3. Belajar menerima. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sampai lupa untuk menerima apa yang sudah kita miliki. Belajar bersyukur atas apapun yang Allah berikan adalah salah satu cara terbaik untuk melatih tawakal. 4. Berdoa. Doa adalah bentuk tawakal yang paling sederhana. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah. Doa juga membantu kita merasa lebih tenang, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu apa itu tawakal menurut Imam Al-Ghazali. Tawakal bukan hanya tentang berserah diri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih penuh makna. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, ya. Dan kalau kalian punya pengalaman tentang bagaimana tawakal membantu kalian menghadapi masalah, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari apa itu kegelisahan hati, bagaimana konsep tawakal menurut Imam Al-Ghazali, hingga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, saatnya kita menyimpulkan perjalanan ini dengan mengajak hati kita untuk benar-benar merenungkan, apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Dan bagaimana tawakal bisa menjadi jawaban untuk segala kegelisahan yang selama ini menghantui kita? Nah, di bagian terakhir ini, aku akan mengajak kalian untuk benar-benar memaknai tawakal, bukan sekadar konsep, tapi sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Tawakal adalah kunci ketentraman hati. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa hidup ini nggak akan pernah lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kegagalan, kehilangan, atau hal-hal lain yang di luar kendali kita. Tapi, di balik semua itu, ada satu pelajaran besar. Hidup ini bukan soal apa yang kita punya, melainkan bagaimana kita merespons setiap keadaan yang Allah berikan. Coba bayangkan kalian sedang berjalan di jalan berbatu. Kalau kalian terus-menerus fokus pada bebatuan yang melukai kaki kalian, perjalanan itu akan terasa berat. Tapi, kalau kalian mulai melihat pemandangan indah di sekitar, merasakan angin sejuk yang menerpa wajah, tiba-tiba rasa sakit di kaki itu jadi terasa lebih ringan. Begitu juga dengan hidup. Tawakal adalah cara kita untuk mengalihkan fokus dari rasa sakit menuju rasa syukur atas hal-hal baik yang tetap ada dalam hidup kita. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati yang bertawakal adalah hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang bertawakal tidak lagi memberontak terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah. Hati itu percaya bahwa setiap takdir, sekecil apapun, memiliki hikmah yang kadang belum kita pahami. Ini yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk bertanya, kenapa aku? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Menjadikan tawakal sebagai gaya hidup. Lalu, bagaimana caranya menjadikan tawakal sebagai bagian dari hidup kita? Ini dia yang menarik. Tawakal itu bukan sesuatu yang cuma kita ingat saat menghadapi masalah besar. Tawakal adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita latih, bahkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, ketika menghadapi antrean panjang di supermarket. Daripada mengeluh, coba pikirkan bahwa mungkin Allah sedang melatih kesabaran kita. Tawakal berarti menerima situasi itu dengan tenang, tanpa kehilangan kendali atas emosi kita. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, kalian terlambat pergi ke kantor karena hujan deras. Tawakal adalah menyadari bahwa hujan itu bukan kendali kita. Mungkin ada alasan mengapa Allah menunda perjalanan kita hari itu, bisa jadi Allah sedang menjauhkan kita dari bahaya di jalan. Ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan usaha. Misalnya, kalian sudah belajar keras untuk ujian, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Tawakal adalah menerima bahwa mungkin hasil ini adalah bagian dari rencana Allah untuk memberikan pelajaran yang lebih besar. Tawakal itu seperti otot, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Dan semakin kuat tawakal kita,
semakin ringan hati kita menghadapi kehidupan. Mengatasi hambatan dalam bertawakal. Tapi, tentu saja, perjalanan menuju tawakal ini nggak selalu mulus. Kadang ada hambatan-hambatan yang membuat kita sulit untuk benar-benar berserah diri. Salah satu hambatan terbesar adalah ego. Kita sering merasa bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Kita lupa bahwa sebagai manusia, ada batasan dalam apa yang bisa kita lakukan. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa tawakal bukan berarti kita tidak berdaya. Tawakal justru adalah bentuk kesadaran bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, dan sisanya adalah milik Allah. Jadi, saat kalian merasa sulit untuk bertawakal, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik? Kalau iya, berarti sisanya adalah urusan Allah. Hambatan lain dalam bertawakal adalah rasa takut. Kita sering takut kehilangan, takut gagal, atau takut menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi, tawakal mengajarkan kita untuk mengganti rasa takut itu dengan rasa percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir kita. Percaya bahwa meskipun jalannya terasa sulit, akhirnya pasti indah. Melepaskan dan percaya pada rencana Allah. Salah satu inti dari tawakal adalah kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti kita berhenti memaksakan kehendak kita sendiri, dan mulai menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Coba renungkan, berapa banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya menjadi sumber kegelisahan, hanya karena kita terlalu ingin mengendalikannya? Kita terlalu takut kehilangan pekerjaan, pasangan, atau impian kita, sampai-sampai kita lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Ketika kita mulai melepaskan, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Bukan kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan dari rasa cemas yang tidak perlu. Melepaskan juga berarti percaya bahwa apapun yang Allah ambil dari kita, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan, kalaupun pengganti itu tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, kita harus percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk jiwa kita. Mengukur tingkat tawakal kita. Coba sekarang tanyakan ke diri sendiri, seberapa besar kita sudah bertawakal dalam hidup ini? Apakah kita masih sering merasa gelisah? Ataukah hati kita sudah mulai merasa lebih tenang? Tawakal itu seperti termometer untuk iman kita. Semakin besar tawakal kita, semakin tinggi pula tingkat keimanan kita. Salah satu cara untuk mengukur tingkat tawakal adalah dengan melihat bagaimana kita merespon kegagalan. Apakah kita meresponnya dengan marah, kecewa, atau bahkan menyalahkan Allah? Ataukah kita meresponnya dengan ikhlas, sambil tetap berusaha dan berdoa? Sekarang, aku pengen ajak kalian untuk benar-benar merenung. Apa sih hal yang selama ini paling sering bikin kalian gelisah? Apakah itu pekerjaan, hubungan, atau harapan yang belum tercapai? Dan coba tanyakan ke diri sendiri, apakah kalian sudah benar-benar menyerahkan hal itu kepada Allah? Atau kalian masih terlalu sibuk mencoba mengontrol sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kalian? Kadang, kegelisahan itu muncul bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena hati kita belum belajar untuk percaya. Percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itu adalah yang terbaik. Kalau kalian merasa apa yang aku sampaikan ini bermanfaat, coba share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu, mereka juga sedang butuh panduan untuk menghadapi kegelisahan hati. Dan kalau kalian punya pengalaman tentang bagaimana tawakal membantu kalian dalam hidup, coba tulis di kolom komentar. Aku pengen banget baca cerita kalian, dan siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dan terakhir, aku mau ajak kalian untuk mempraktikkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, coba tenangkan hati dan ingat bahwa semuanya sudah ada dalam rencana Allah. Semakin sering kalian melatih tawakal, semakin kuat hati kalian, dan semakin ringan hidup kalian. Jadi, teman-teman, kita sudah sampai di akhir perjalanan ini. Aku harap apa yang kita bahas bisa membuka hati dan pikiran kalian, dan membantu kalian menemukan ketenangan dalam hidup. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berusaha, dan terus bertawakal. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya. Salam penuh kedamaian, dan semoga hati kita selalu tenang di bawah naungan tawakal kepada Allah.